Jangan sombong, kalau all-in sekalian baru belasan juta. Nih all-in seharga NMAX baru. Pernah nggak kalian ngeliat motor dimodif dapat Avanza baru, teman-teman? Nih, di depan gue ini ada sebuah Harley Davidson Street Bob, ya kan, yang sudah dimodif, full modif, modifannya dapat Avanza baru, teman-teman. Karena kalau kita lihat detail-detailnya nanti, siap-siap aja, tarik nafas gitu kan, mendengar harganya nanti. FYI aja nih, batok depannya ini doang, batok nih, tuh lebih mahal daripada gue ngangkat Vario gue. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Pertama kita kenalan dulu sama motornya. Ini adalah Harley Davidson keluarga Softail, ya kan. Nah yang ini sebutannya Street Bob. Jadi kalau di Harley Davidson itu ada keluarga-keluarga tuh, teman-teman. Ada keluarga Sportster, ada keluarga Softail, ada keluarga Touring gitu kan, yang gede-gede tuh kayak Road King, Road Glide. Nah ini keluarga Softail, teman-teman. Di keluarga Softail ini nih, di silsilah keluarga Softail itu ada banyak-banyak lagi jenis-jenisnya gitu. Tapi frame-nya, ya kan, mesinnya sama, tapi beda-beda bentuk. Yang ini sebutannya Street Bob. Nah, kalau kalian lihat motornya Roy Ricardo itu, sang rapper sombong yang mahal banget harga motornya itu Hydra Glide, masih satu saudara tuh, teman-teman. Gue nggak apa ngomong roastingin orang-orang yang di sebelah situ. Terus habis itu ada lagi Lowrider ST, ya kan, itu masih keluarga Softail tuh, teman-teman. Nah, keluarga Softail ini memang lebih gede dari Sportster yang kayak punya gue, tapi tidak sebesar kayak keluarga Touring. Nah, jadi ini biasanya cocok buat orang-orang yang pengen touring tapi nggak kepengen terlalu gede, ya kan? Cocok buat yang lebih suka gayanya nyetirnya lebih berantakan, lebih brutal gitu kan. Biasanya mereka lari ke Dyna ini gitu. Karena kalau misalkan udah Road King, Road Glide itu kan boxnya gede-gede, iya kan? Ada yang menganggap kayak, wah, senior sekali. Nah, ini biasanya anak-anak mudanya dari Sportster naiknya biasanya ke sini, teman-teman. Nah, motor ini 107 inch cube inch, ya kan. Amerika ini emang agak unik ya. Mereka pakai 107 ya, kira-kira 1600-an cc, 1700 cc lah, teman-teman. Tenaganya apakah lebih gede daripada BMW S1000? Enggak. Tapi emang balik lagi, Harley itu bukan untuk tentang tenaga aja, teman-teman. Nah, ini modifannya udah stage 2, udah banyak banget, makanya kenapa gue bilang ini modifannya seharga Avanza. Kita bedah yuk dari depan. Kita mulai dari batok depannya nih, teman-teman. Batok depannya yang bentukannya kayak dari fiber ini, teman-teman ya. Ini masih ada price tag-nya di dalam situ tuh. Ya, harganya 14 juta, teman-teman. Ini batok ini 14 juta. 14 juta tuh kalau misalkan dibeli NMAX dapat ya, Han ya? Tahun 2015 dapat NMAX nih. NMAX bisa buat narik lagi ojol. Ini nggak bisa cuma buat nahan angin juga enggak. Terus juga disknya udah diganti pakai Galver, ya kan? Nah, terus di sini ada crash guard-nya. Jadi bukan engine guard tapi crash guard di sini. Nah, ini ada lampunya di sini Baha Design. Ini lampu sekitar 5-an lah ya, kira-kira segituan. Cakep banget, kecil. Kalau kalian lihat ini Harley-nya yang emang udah lebih sporty gitu. Ada yang Harley yang gayanya chrome-chrome gitu kan, klasik banget. Nah, kalau ini all black, jauh lebih sporty, teman-teman. Lanjut. Stang nih ya. Ini juga nyebelin sih harganya. Jadi ini udah dimodif stangnya. Tuh. Terus juga risernya ini tinggi banget sampai sini, tuh kalian bisa lihat. Terus bottom risernya sini, tuh udah dimodif kan. Jadi posisinya tinggi, club style gitu, ya kan, tinggi, posisinya enak. Full set ini 20 jutaan rupiah. Tuh kalau SPP kuliah dapat 2 semester ya. Bener, teman-teman. Nih dapat segini nih. Stangnya doang. Belum spion. Gua nggak tahu nih spion berapaan. Kayaknya mahal, guys. Karbon. 8 juta. 8 juta? Iya. 4 juta spion. Mio gua dulu beli 4 juta tuh. Dapat spion Harley doang. Oke. Lever rem. Jadi ini masternya masih standar kayaknya ya. Cuman levernya udah diganti pakai FLO. Nah, dunia Harley ini, teman-teman, itu dunia yang lumayan jauh berbeda dibandingin dunia sport, dunia touring. Jadi merek-mereknya itu beda banget. Kayak gini ini nih, kalau orang-orang sport touring bisa apa? Brembo, ya kan, terus Ako1 gitu. Kalau di Harley beda banget, teman-teman. Ini merek-mereknya beda. Hand gripnya pun juga beda. Ini pakai hard lock. Bagus, keren. Harganya pasti mahal, tahu gue mahal. Terus Harley, teman-teman, ini unik banget. Di Dyna yang ini, kalau kalian lihat itu nggak ada speedometer. Ada cuman ini doang nih layar di sini.
Tuh, cuman ada speed, bensin, odo, indikator-indikatornya di sini. Tuh. Kecil banget. Jadi ini motor harga ini ya, itu speedometer lebih kecil daripada Vario. Vario aja lebih banyak nih informasinya nih daripada ini. Ya. Gak apa. Saya juga punya Harley kok. Jadi gak apa, saya ngerosting Harley sendiri. Oke, lanjut sekarang kita bahas mesinnya. Mesinnya ini teman-teman sudah di stage 2 ya, jadi dia dari standar udah naik kemana lagi. Throttle bodinya udah SNS ya kan, jadi udah makin kenceng ya kan. Nah ini filternya emang cakep banget guys, jujur. CNC gitu kan, bilet aluminium, cakep banget, kaca ya kan. Harganya belasan lah ya. Bit nih satu nih sini nih. Nih segini nih. Udah bit filter doang tuh. Ya kan, ini open filter, jadi gua nggak tahu kenapa kaca, mungkin bisa dikasih akuarium, taruh Hot Wheels ya kan. Ini tapi jujur ini bikinannya cakep banget tuh, ya kan. Nah ini juga Harley, ini di sini ada cover ini teman-teman, nih plastik cover ini idenya katanya biar nggak panas, si ngaruh tuh segini doang, tuh ya kan. Ini ada di korga-korga softail kayak gini, terus ini footstep juga udah diganti, lever juga udah diganti. Jadi ini modifannya udah banyak banget teman-teman. Knalpot sudah pakai Bassani, tuh kan, udah beda lagi. Biasanya apa? Anak-anak motor. Akra taunya ya kan, Akra Povik kayak apa Aero. Di Harley nggak main kayak gitu-gituan. Ada sih, tapi nggak banyak yang pakai. Pakainya kayak gini nih. Entah Bassani atau misalkan ada Thunder Header atau Screaming Eagle. Jadi emang lumayan dunia yang berbeda teman-teman. Nah kalau kalian punya Harley juga, di rumah kunci-kuncinya juga harus upgrade. Karena ini kunci-kuncinya ukurannya semua ukuran inci atau ukuran Amerika. Jadi pakai kunci buat Vario di sini nggak bisa ngelos. Kalau nggak ngelos kegedean, nggak masuk aja. Jadi emang kunci-kuncinya pun juga harus ditambahin di rumah. Oke, lanjut. Kita bahas sekarang joknya teman-teman. Saddleman. Karena yang bikin cowok bukan cewek nih kayaknya. Nah, ini teman-teman, jok Harley ini ya, 12 juta rupiah untuk jok Saddleman teman-teman. Buat naruh pantat. Dan ini bukan latex ya kebetulan. Ini sama Vario gua, bukan Vario gua, jujur. Jujur latex, Om Coki. Kali bisa tambah latex. Mending gua saranin sih lu bawa ke Om Coki sih, ini mungkin lebih enak. Ini keras banget soalnya. Tuh karbon-karbon gitu kan. Bisa ini Om Coki karbon-karbon, jahitan. Bisa. Bisa nih Om Coki nih. Jadi bikin aja jadinya Coki Man. Coki Man. Benar. Om Coki, I love you Om Coki, Coki jok. Jok Harley guys. 15 juta. Tuh, kayak gitu tuh. Emang kalau udah mau masuk ke dunia ini emang udah harus siap-siap ya. Mindset. Oh, yang sebelumnya kita bawa dari motor-motor CC yang di bawahnya itu emang harus dilepas teman-teman. Sok, kita ngomongin sok. Sok beneran nih gue lihat harganya nih. Ini adalah Ohlins yang collab sama Screaming Eagle. Oke, jadi Screaming Eagle itu adalah aksesoris part dari Harley Davidson yang berfokus pada performance. Ini udah dari dulu banget. Screaming Eagle itu jadi mungkin gambarannya kayak BMW, ada BMW dan ada BMW M Performance Parts. Nah di Harley itu ini Harley Davidson dan Screaming Eagle. Nah mereka itu akhirnya collab sama Ohlins untuk bikin suspensi buat si Harley. Nah ini Ohlins Screaming Eagle memang buat softail ya kan. Jadi ini tabungnya di sini ya kan. Ini adjusternya, soknya di sini monosok. Ini harganya 39 juta barunya. 39 guys. Nih. Satu sok doang tuh. Ya, jadi kalau kalian selama ini yang di sosmed-sosmed pamer Matic gue pakai Ohlins, nah ini beda kelas nih. Jujur. Ininya doang, Ohlinsnya doang dapat X-Max second. Nih, di sini nih. Mahal ya motor ini modifannya ya. Di belakang juga pakai galver. Pakai galver ya kan. Dan Harley Davidson dia tipikalnya selalu pakai belt. Nah menariknya ini kalau ini mau ganti belt itu susah banget, harus ngelepas engine cover sebelah kiri lah itu susah banget buat ganti belt ya. Dibandingin Sportster itu jauh lebih gampang. Ini udah ganti sen dan lampunya ada di bawah fender sini teman-teman. Sennya juga menarik, kecil ya kan di sini nih tuh rapi banget posisinya. Salah satu bentuk sen yang cakep juga. Cuman emang mungkin nggak semua motor bisa pakai karena emang beberapa motor aja yang punya sen tuh ngegantung teman-teman. Nah ini gantiin sen gantung. Hup, kita berdiriin mod. Nah ini kalau kalian lihat emang gayanya sporty ya. Ini buat Harley lumayan sporty teman-teman.
dengan stang tegak, gayanya kayak gini, ya. Dan ini walaupun kaki gua udah lebih maju, tapi ini bukan forward control. Karena kalau forward control kayak touring tour itu beneran ada di sini nih. Ini masih lumayan di mid lah ya. Jarang yang ada di sini sih. Biasanya Harley emang di sini. Koplingnya enteng yang ini ya kan. Tuh, posisi ridingnya kayak gini teman-teman. Tuh. Tangannya di sini, ya kan. Coba nyalain yuk, mumpung ownernya lagi nggak ada. Nyalainnya gini. Gasnya lebih responsif dibandingin punyanya Roy, ya kan? Ini kayaknya udah pakai gas spontan RCB kayaknya. Kan. Uma. Jangan-jangan ecunya Uma nih. Bisa dibikin setelah duduk gitu. Benar. Jadi habis ini akan kita cobain sebentar ya, karena saya takut. Kita rasain motor dengan modifan seharga Avanza tuh rasanya kayak gimana sih. Kita coba guys. Kayaknya lebih cocok nih helmnya. Benar, ya kan? Helm dari Vietnam nih. Ini udah nggak pakai kunci ya, lupa saya. Wah. Udah cocok dipakai Pak Haji gitu belum? Masih kagak ngerem nih motor, heran juga. Ayo kita coba. Ini gara-gara udah di stage tuh, jadi kalau jalan pelan dia ndut-ndutan nih. Kalau nariknya sih narik guys. Tuh. Posisinya Jumawa. Suaranya udah berantakan banget. Dentumannya karena udah stage 2 ya kan. Suara knalpotnya kenceng. Kameranya nggak kuat ngejar kameranya. Tapi ini somehow sebenarnya motor yang berat loh, cuman nggak tahu dibandingin motornya Roy ini lebih enteng rasanya. Mungkin salah satu faktornya adalah karena ring depannya itu teman-teman. Ini kan yang 19 ya, ini 19. Jadi tapaknya nggak selebar kayak punya Roy. Nah ini mungkin gua kalau muter balik lebih pede nih, ya kan? Tuh. Kalau yang punya Roy itu gua muter balik nggak pede banget, tapi yang ini masih pede lah. Jadi gimana? Apakah modifan seharga Avanza ini bikin jadi lebih keren? Ya, menurut gua keren. Motor ini keren. Apakah kalian suka sama modifannya? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Cepi Jalan. See you next video guys. Bye bye.